Perkenalkan, Ibu-Ibu Vina, guru kimia dari SMA Negeri 3 Kota Sorong. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang korosi. Mau tahu materi korosi itu seperti apa? Yuk kita belajar bersama, siapkan buku dan catatan kalian ya. Ya anak-anak, kompetensi dasar kita mempelajari materi korosi ini 3.5 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. 4.5 mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Dengan melihat KD tadi, pasti anak-anak akan bertanya, korosi itu apa ya? Atau mungkin ada yang bertanya bagaimana korosi itu dapat terjadi. Mungkin ada juga pertanyaan, faktor-faktor apa saja ya yang akan mempengaruhi laju korosi? Dan pasti akan ada yang bertanya, bagaimana cara kita mencegah korosi pada logam? Untuk itu mari kita perhatikan materi pembelajaran berikut ini. Pengertian korosi. Korosi adalah proses degradasi, deteriorisasi, atau perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Pengertian dari pakar lain yaitu korosi adalah perusakan material tanpa perusakan material, korosi adalah kebalikan dari metalurgi ekstraktif, dan korosi adalah sistem termodinamika logam dengan lingkungan, dalam hal ini udara, air, tanah, yang berusaha mencapai kesetimbangan. Faktor penyebab korosi yang pertama adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan mempercepat korosi. Keempat, pH. Laju korosi akan meningkat pada pH kurang dari 7 dan pada pH lebih besar dari 13. Kelima, faktor gas terlarut, kadar oksigen, dan kadar karbon dioksida. Keenam, faktor bakteri pereduksi, dan yang ketujuh adalah faktor padatan terlarut. Jenis-jenis korosi, korosi seragam terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia, korosi sumur disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, korosi erosi terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar, korosi galvanis terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk, korosi celah terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, korosi mikrobiologi terjadi karena adanya mikroba, korosi lelah terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang. Apa saja metode pencegahan korosi? Yang pertama, pengubahan media. Kedua, seleksi material. Yang ketiga, proteksi katodik. Yang keempat, proteksi anodik. Yang kelima, inhibitor korosi. Yang keenam, pengubahan media atau lingkungan kerja. Dan yang ketujuh, pelapisan atau pengecatan. Apa saja upaya pencegahan korosi? Upaya pencegahan korosi dapat dilakukan dengan memilih logam yang tepat untuk satu lingkungan dengan kondisi-kondisinya, atau memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda, korban, atau arus tandingan, serta memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Sudah mulai paham dengan materi korosinya kan anak-anak? Demikian materi korosi kita hari ini. Terima kasih.